Liburan mewah selebriti di kapal pesiar. Siapa sajakah itu? Yang lagi viral dan trending di jagat maya, apa sajakah itu? Buku yang menyimpan kutukan kematian, apa sajakah itu? Simak ulasan lengkapnya hanya di On Trending, obrolan yang lagi trend dan happening. Check it out! Hai viewers, kembali lagi bersama aku Claudi. Dimana lagi kalau bukan di On Trending, obrolan yang lagi trend dan happening. Viewers, tentunya episode kali ini spesial banget karena spesial liburan nih ya. Happy holiday buat kalian semua. Nah, informasi hari ini datang dari artis-artis ya yang pernah liburan mewah naik kapal pesiar. Oh, kira-kira siapa aja ya? Langsung aja disimak informasinya. Ini dia. Rahel V-nya emang luar biasa ya, sekarang jadi influencer sangat menjanjikan. Bahkan artis-artis aja kalah cuannya ya. Rahel V-nya ini berlibur bersama timnya, tentunya pasti rame ya. Ini semalamnya itu harganya 590 juta dan menginap selama 5 malam. Jadi totalnya hampir 3 miliar. Dan ini itu untuk merayakan ulang tahun Rahel yang ke-26 tahun. Wow, gimana nih viewers, dapat rumah mewah satu loh. Tapi kalau misalnya emang cuannya banyak ya nggak apa-apa juga nggak sih? Bebas. Tapi kalau misalnya buat kita mah mendingan buat beli rumah aja ya. Nah, selanjutnya ini juga ada pasangan yang jauh banget dari yang namanya gosip rumah tangga. Ada Chelsea Olivia dan Glenn Alinsky. Jadi memilih untuk naik kapal pesiar waktu honeymoon nih. Wah, kalau misalnya kayak gitu emang jadi memori banget dan pastinya memorable ya. Kalau misalnya belum suami istri ya jangan dong. Kalau misalnya udah suami istri, udah sah, lebih enak segala sesuatunya. Pasti happy-nya double-double. Selain itu ada Nia Ramadhani dan juga suaminya. Ini nggak usah diragukan lagi nggak sih? Emang konglomerat banyak uang, jadi bebas aja ya mau naik kapal pesiar. Tapi kalau misalnya udah ngomongin kapal pesiar, emang udah pasti harganya ini mahal. Tapi pastinya kita tuh bisa lihat pemandangan yang bagus banget dan menjadi sesuatu di dalam hati kita nih. Ditambah kalau misalnya kalian sosial media ini anaknya sosial media banget, bisa bikin konten dan upload di sosial media. Kalau ada cuan ya kenapa enggak ya viewers. Selanjutnya Claudia mau kasih informasi yang lagi viral nih. Ada apa sih yang bikin heboh? Langsung aja disimak informasinya. Ini dia. Viewers, ini ada lansia yang membayar angkot pakai tutup botol dan juga uang logam 1.000 nih. Tapi yang bikin salut adalah ini supir angkotnya nggak marah, nggak emosi. Kayak yang biasanya kita lihat kan supir angkot nih ugal-ugalan, emosionnya luar biasa. Tapi supir angkot ini malah menggratiskan perjalanannya. Wah, coba semuanya sebaik ini ya supir angkot ya. Pasti jalanan-jalanan di Indonesia ini jauh lebih baik, jauh lebih tenang ya. Gak pakai emosi, marah-marah. Nah, selanjutnya kalau yang ini harus dimarahin sih. Siapa di sini yang suka nonton bioskop? Pastilah semuanya suka nonton ya, hobi ya. Ya rata-rata lebih banyak orang yang suka nonton di bioskop karena emang lebih seru sih ya. Tapi ya kadang ada juga orang yang suka nonton streaming di rumah. Nah, buat kalian pencinta yang suka nonton bioskop, bayangin kalau misalnya lagi nonton bioskop dan ini ada yang makan nasi padang di dalam bioskop. Sebenarnya udah ada peraturan untuk gak bawa makanan dan minuman dari luar, makanya atas kita itu suka dicek. Tapi dengan adanya kasus ini, kita bakal nanti kalau misalnya ke bioskop dicek gak sih? Karena yang diseludupkan, asik, yang diseludupkan itu nasi padang. Rada gak mikir sih kalau menurut Claudia, gimana caranya juga makan nasi padang di bioskop, kan baunya pasti menyengat ke satu ruangan bioskop itu ya. Dan ini juga dihujat sama netizen, karena sebenarnya ini tuh buat apa sih? Emang mau makan atau emang bikin konten? Kalau misalnya emang bikin konten, bisa lah bikin konten yang bermutu, jangan yang merugikan orang seperti ini. Selanjutnya ya viewers ya, ini juga harus hati-hati karena sekarang ini banyak banget motor dan mobil listrik. Dan seperti kalian tahu, ini yaitu nggak pakai bensin, jadi dicas.
Tapi ada kejadian pas di cas ini meledak. Aduh ya ampun, emang sih kalau misalnya kendaraan listrik itu akan membuat polusi berkurang, terus hemat bensin. Tapi kalau meledak kayak gini gimana ya? Kalau handphone aja yang meledak itu kita udah panic attack. Gimana kalau misalnya barang yang gede kayak gitu? Jadi gimana nih, kita harus melakukan perjalanan pakai kendaraan apa? Takut juga kalau misalnya nanti lagi ngecas meledak gimana ya? Tapi kalau misalnya pakai bensin, harga bensin lumayan juga, belum lagi polusi. Ya kalau menurut Claudi baik-baik aja lah ya. Kalau misalnya kita masih dilindungi sama yang di atas, ya semoga semuanya baik-baik saja. Selanjutnya Claudi mau kasih informasi misteri. Kira-kira kali ini tentang apa sih? Jangan kemana-mana, tetap di On Trending, obrolan yang lagi trend dan happening. Viewers, kembali lagi di On Trending, obrolan yang lagi trend dan happening. Gak usah pakai lama, Claudi mau kasih informasi misterinya nih. Buat yang suka buku, hati-hati nih, karena ini adalah buku-buku yang mengandung kutuk kematian. Serem banget, langsung aja disimak informasinya. Ini dia, Omino Hell atau Neraka Kematian. Jadi ini bukunya emang udah mengandung misteri, emang udah berasa banget seremnya. Ini ceritanya adalah tentang seseorang yang dia itu dilempar ke neraka karena perbuatan jahatnya. Tapi konon katanya kalau misalnya ada yang membaca bukunya dengan keras-keras, maka akan sakit-sakitan. Gimana ya viewers ya, kalau misalnya kita baca buku malah kita kena kutukan dan sakit-sakitan. Padahal yang kita tahu buku ini adalah sumber ilmu. Kalau kita baca buku kita bisa jadi pintar. Nah selanjutnya ini juga ada Written in Blood. Nah ini tentang suami istri yang menulis buku ini viewers. Tentang apa? Tentang kutukan kudu terhadap seorang diktator. Nah diktator ini meninggal sebelum buku itu dirilis. Tapi pas buku ini mau dicetak, ini ada aja masalahnya. Bahkan ada salah satu surat kabar di Amerika yaitu The Washington Post. Ini waktu mau meliput tentang buku ini ya, mencari tahu dan menulis tentang buku ini malah wartawannya ini malah jatuh sakit. Jadi orang yang ditugaskan itu tiba-tiba saja sakit nih viewer. Selain itu akhirnya setelah buku ini berhasil dicetak, itu jam mekanik di rumah pasangan suami istri ini tiba-tiba semuanya berhenti. Dan konon katanya kutukan ini akan semakin berasa kalau semakin dekat ke Pulau Haiti. Jadi semakin dekat dengan Pulau Haiti, kutukan yang ini semakin berasa. Aduh takut banget ya, kalau Claudi sih nggak mau baca yang kayak gitu-gitu. Claudi mau baca yang seru-seru aja, yang happy-happy. Tapi ada loh orang yang suka banget baca misteri, terus mereka nggak takut kalau misalnya buku itu emang ada kutukannya. Tapi hati-hati aja ya, takutnya nanti sakit-sakitan atau nanti ada sesuatu yang bakal terjadi ke kehidupan kita yang buruk yang kita nggak suka. Aduh amit-amit, semoga itu dijauhkan ya. Dan nggak berasa viewers, informasi barusan menjadi penutup perbincangan kita hari ini. Dan saatnya aku Claudi pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu saksikan On Trending, obrolan yang lagi trend dan happening only on Televisi TV. Aku Claudi pamit, bye-bye.